Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tutorial cara mengayun mesin atau cara memasang benang ke dalam spool, skoci, dan juga benang atas, bawah, dan juga cara setelannya agar jahitannya kita rapi. Perhatikan baik-baik ya guys. Ini khusus untuk kalian yang pemula dan bener-bener pengen belajar menjahit. Awal mula kita memasang benang yang belum tahu, kita perhatikan. Kita lilitkan benangnya dari belakang, jangan sampai terbalik. Jadi dari belakang ke depan, dari belakang kita lilit ke depan kayak gitu, belakang depan, dan benangnya kita taruh di bawah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita mengayun mesin seperti halnya kita mengayun sepeda ontel. Untuk kalian yang bisa mengayun sepeda ontel pasti cepat dalam belajar mengayun mesin jahit karena hampir sama seperti ini. Kaki kita tinggal standby di bawah, anteng dulu. Kita hanya mengandalkan dari atas seperti ini. Dari belakang juga sama seperti benang yang tadi, dari belakang ke depan. Kalau kita masih kaku gerakannya, bisa kita putar-putar seperti ini menggunakan tangan agar kita bisa mengadaptasi dari kaki dan juga tangan seperti itu ya guys. Seperti ini. Kalau sudah lancar bisa kita lepaskan tangan dan kemudian kita genjot di bawah secara pelan-pelan seperti ini. Nah, sudah jalan. Kalian lancarkan dulu. Kalau bagi kalian yang benar-benar pemula, lancarkan dulu genjotannya seperti ini. Kita nikmati ayunannya seperti ini. Kalau sudah benar-benar kita menguasai ayunan bawah dan juga roda atas seperti ini, terus kemudian kita memasang benang yang tadi untuk mengisi spool ini. Untuk kita memulai jahit dari bawah, ini spool ya, benang dari bawah. Kita perhatikan benangnya dari belakang, kita tarik ke depan, kemudian kita masukkan. Ini saya menggunakan pendedel, bisa menggunakan paku, tapi saya kali ini menggunakan pendedel, seringnya menggunakan pendedel. Kemudian kita letakkan di roda atas dan jari kelingking yang kiri kita agak tempelin ke benang yang bawah agar tidak loncat seperti ini. Kita isi terus, jangan sampai kebalik. Ayunan mesin dan juga benang itu dari belakang ke depan sama ya arahnya seperti ini. Dan lama-lama spoolnya akan terisi dengan benang yang tadi seperti itu. Nah, ini dia, benangnya sudah terisi ke dalam spoolnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam skoci. Ini dia skocinya, kita masukkan. Kemudian di situ ada arahan benang untuk masuk ke dalam lubangnya seperti itu. Kita masukkan, nah seperti itu. Kita ulang sekali lagi, kita lepas. Dan kalau kalian memasukkan benangnya terlalu mepet, itu akan lepas, akan putus benangnya. Nah seperti ini. Jadi pelan-pelan cara memasukkannya seperti ini. Kita tarik, kita lilitkan ke dalam lubang yang tengah itu. Kita anggap aja itu namanya tanduk ya, dalam tengah-tengah seperti itu. Kemudian kita tarik benangnya. Kalau benangnya kira-kira sedang, nggak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, itu artinya sudah pas. Kemudian kita masukkan, kita memasukkan skocinya itu dari bawah, perhatikan. Dan tanduknya itu harus lurus di atas, di tengah-tengah sampai bunyi klik kayak gitu. Dan kita pegang. Kalau kita gerak-gerak udah nggak lepas, berarti udah siap. Kemudian selanjutnya ini benang jahit, kita taruh di atas, kita lilitkan di atas dan kita masukkan ke dalam situ dan tarik, masukkan ke lubang. Kemudian
kita tarik, masukkan lagi ke bawah seperti itu. Dan yang terakhir nanti kita masukkan ke dalam jarum, tapi jangan sampai terlilit di bagian atas, harus pas semuanya. Kita tutup, kemudian kita masukkan benangnya ke dalam jarum pelan-pelan, memasukkannya dari kiri ke kanan. Pelan-pelan. Nah, seperti ini guys. Nah, sudah masuk. Dan kita harus perhatikan juga benangnya jangan sampai tumpul. Kalau benangnya jarumnya tumpul itu berpengaruh pada hasil jahitan kita, jadi harus bagus jarumnya, jarum maksud saya ya. Kemudian kita ambil benang yang dari bawah dengan cara mengayun roda di sebelah kanan dan kita tarik ke atas. Jadi benang yang di bawah otomatis ketarik ya guys, keluar. Nah, seperti itu. Jadi benang yang di bawah harus disatukan dengan benang yang di atas. Seperti itu. Kita ambil lagi skocinya, kita masukkan dan kita ulangi lagi tarik dari dalam ke atas kayak gitu sampai ke pancing, tapi kita tekan, kita tarik benang yang di atas jangan sampai turun juga. Nah, jadi harus bersatu gitu ya guys. Kalau sudah seperti ini namanya sudah siap untuk memulai kita dalam menjahit. Nah, seperti ini zoomnya. Dan putaran ini fungsinya juga sangat penting karena berpengaruh dengan hasil jahitan kita. Jadi kita tarik dari sini harus sedang seperti ini, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor. Ini berpengaruh juga dengan hasil jahitan kita, rapi enggaknya, seperti itu. Dan juga jarum itu juga berpengaruh dengan hasil jahitan kita, seperti itu. Dan juga skoci. Nah, ini namanya skoci, ini saya ambil lagi yang tadi, ini juga berpengaruh dengan hasil jahitan kita guys. Jadi kalau skocinya ini tarikannya terlalu longgar, bisa kita putar ke kiri satu kali seret gitu aja. Kalau terlalu sempit, kita longgarkan ke kanan seret satu aja, jangan banyak-banyak. Seperti itu tipsnya. Ini berpengaruh dengan hasil jahitan kita, jadi kita sebagai penjahit harus tahu setelannya. Tarikan skoci bawah harus sedang, terus tarikan benang yang atas juga harus sedang, dan juga jarumnya harus bagus gitu, dan juga karet putaran dari ayunan samping dan juga roda atas itu juga penting. Dan sekarang kita coba menggunakan kain perca untuk menjahit. Kita coba ya guys, seperti apa hasil jahitannya setelah kita menyetel seperti skoci dan lain-lain. Hasil jahitannya seperti apa, dan seperti ini namanya sepatu. Kalau kita mau mulai jahit, kita angkat sepatunya, kita masukkan kain percanya, kemudian kita tutup, kita turunkan sepatunya, kemudian kita genjot seperti yang tadi. Kita putar dari belakang ke depan ya ayunannya, kemudian kita tarik seperti ini, tapi jangan kita tarik menggunakan tangan, kita tinggal mengikuti gerakan dari mesin tersebut, jangan sampai tangan kita yang narik, kita tinggal ngikutin aja. Fungsinya kita tekan agar jahitannya lebih rapi juga, tidak berkerut seperti ini. Kalau kita akan memindahkan jarum atau mau bolak-balik, tinggal kita angkat aja sepatunya seperti ini, kita balik lagi, terus kita ulang-ulang terus sampai jahitan kita bisa rapi. Biasanya kalau untuk pemula jahitannya masih menceng-menceng, masih kesana kesini, itu udah wajar. Tapi kalau kita lama-lama belajar terus,
lama-lama jahitannya bakal rapi, lurus, dan kita bisa mengukur jahitannya menggunakan sepatu ini yang jalan. Jadi di ujung sepatu ini kita bisa mengira-ngira, nah seperti ini, kira-kira seperti ini. Kalau jahitan kalian udah bener-bener lurus, udah bisa rapi, dan hasil jahitan benangnya itu kita itu udah top, udah bagus, kita bisa memulai belajar memotong seperti itu. Yang terutama kita bisa mengayun mesin, bisa menjahit lurus kayak gitu. Nah, seperti ini hasil jahitannya, nggak ada benang yang keluar, nggak ada yang loncat-loncat, dan juga nggak ada yang berkerut, karena kita pas dalam menyetel mesin tersebut seperti itu. Kuncinya yaitu tadi di putaran yang atas, kunci yang bawah, terus jarum, dan juga seperti karet yang di samping itu. Seperti ini ya guys. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe video ini dan juga tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi terbaru dari saya. Dan kali ini saya akan mengasih tahu cara mengunci. Cara mengunci jahitan itu penting. Di awal kita menjahit, kita harus mengunci jahitan agar kuat, tidak mudah lepas. Caranya kita angkat sepatu seperti itu dari belakang ke depan seperti itu 2 kali atau 3 kali, itu udah dapat mengunci jahitan kita seperti itu. Kita ulang lagi. Bisa juga menggunakan pengontrol benang biar nomornya bisa ke bawah ke atas, tapi ini saya merek Butterfly jadi lebih enak menggunakan sepatu menggunakan. Kemudian kita tarik ke belakang dan ke depan seperti ini, kita kunci lagi ke belakang ke depan sambil diangkat dan selesai. Ini dia hasil kunci jahitannya. Kita coba tarik, lepas atau enggak jahitan kita. Nah, kuat guys. Nah, itu fungsi daripada mengunci jahitan agar jahitan kita lebih awet, tidak mudah lepas. Jadi itu biasa digunakan di awal kita menjahit dan di ujung kita menjahit gitu ya guys. Dan kemudian di sini saya akan mengasih tahu cara menggunakan oli mesin. Ini suaranya udah agak keras karena lama saya nggak pakai mesin ini, karena saya biasa menggunakan mesin Juki yang listrik karena lebih cepat. Ini juga penting banget biar pemula dan juga yang udah lama pun tetap menggunakan mesin ini, karena bisa dipakai untuk bikin rumah kancing atau lubang kancing baju dan celana. Nah seperti ini, jadi saya menggunakan oli ini biar suaranya lebih halus dan juga lebih awet mesinnya seperti ini. Tinggal kita masukkan ke setiap lubangnya aja, ada lubang-lubang di situ, dan mesinnya itu kita kasih, tinggal kita tekan olinya, otomatis masuk olinya ke dalam mesin seperti itu. Dan kemudian ini ayunan yang bawah seperti ini, kaki kita tinggal standby aja, ditaruh di ayunan bawah dan kita tinggal mengikuti gerakan atasnya aja. Dan ini karet untuk mengayunnya, ini juga penting. Kalau kita memasangnya terlalu kendor, hasil jahitannya jelek, loncat-loncat, dan terlalu kencang pun akan cepat putus. Jadi harus sedang, kira-kira seperti ini.
Dan kemudian ini tadi yang pengontrol nomor, biasanya kalau kita menjahit yang biasa itu sekitar nomor 10, kita menggunakan nomor 10, jangan diganti-ganti udah. Dan ini tadi putaran yang juga untuk mengontrol kelonggaran atau kesempitan dalam benang, jadi harus sedang dan juga bawahnya itu skoci. Jadi kuncinya ada pada itu semua. Nah, seperti ini hasil jahitannya kalau kita benar dalam mengontrol mesin jahit kita. Seperti ini, nggak ada yang lompat, nggak ada yang berkerut, dan juga nggak ada yang bergerinjil. Biasanya kalau longgarnya di atas itu yang kendor bagian skoci bawah, tapi kalau longgarnya di bawah berarti itu yang kendor bagian atas. Jadi kebalikannya seperti itu, kita harus paham. Seperti ini hasil kunciannya, hasil jahitannya. Nah, segitu dulu video dari saya. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Dan untuk kalian yang belum jelas, belum paham, bisa kalian lihat deskripsi di bawah ini, dan juga bisa komen apa yang ingin kalian tanyakan dan apa yang kalian belum paham dalam seputar menjahit, seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang bener-bener pengen belajar menjahit, pengen kursus menjahit. Kalian wajib banget ikutin terus video saya selanjutnya dan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum.